Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 23 September 2021 sampai dengan besok 24 September 2021. Jadi seperti biasanya saya bahas pada saat sesi 1 break ya. Sekarang jamnya 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya akan bahas 8 saham. Tapi sebelum saya bahas sahamnya ya, saya ada sedikit pengumuman. Saya bacakan dulu pengumuman untuk event ya, untuk event hari Sabtu ini. Sebentar saya ganti dulu screen-nya ya. Sebentar. Jadi sebentar ya, belum. Oke, untuk event hari Sabtu ini ya. Jadi kalau kita ke websitenya, Instagramnya IDX Jawa Timur ya, untuk BEI yang Bursa Efek Indonesia yang cabang perwakilan Jawa Timur untuk Surabaya. Jadi ini terbuka untuk umum ya, bukan hanya untuk wilayah Jawa Timur atau Surabaya aja, terbuka untuk umum. Nanti kita akan adakan istilahnya forum investor bersama dengan komunitas saham profit ya. Jadi kerjasama antara IDX yang Jawa Timur dengan komunitas saham profit ya. Kita adakan semacam gathering setiap bulan 1 kali ya. Jadi gatheringnya lumayan rutin ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini nanti temanya adalah IIPO ya, elektronik IPO ya. Jadi yang ingin tahu bagaimana sih prosesnya untuk elektronik IPO ya, initial public offering. Kalau mau membeli saham IPO prosesnya bagaimana, bisa langsung ditanyakan ya kalau ada pertanyaan. Jadi narasumbernya langsung dengan Ibu Pusparini dari Bursa Efek Indonesia. Nanti saya juga presentasikan materi mengenai edukasi saham juga. Nanti ada 2 bagian ya. Bagian pertama Ibu Pusparini, kemudian bagian kedua saya ya yang membawakan untuk edukasinya. Jadi Sabtu ini 25 September 2021. Linknya ada di sini ya, di Instagram ini ya. Nanti saya cantumkan linknya untuk eventnya di video deskripsi ya. Jamnya mulai jam 9 ya. Jadi free, nggak berbayar ya. Kita nggak jual produk apapun juga, murni memberikan informasi. Jadi jangan sampai kita itu istilahnya nggak mengenal betul mengenai saham di pasar saham ya, seperti itu ya. Jadi terbuka untuk umum. Walaupun Anda sudah pengalaman lama, mungkin ada beberapa poin mungkin yang Anda miss ya atau belum tahu ya, seperti itu ya. Jadi bisa ditanyakan atau bisa mendapatkan hal yang baru ya. Jadi setiap bulan 1 kali, biasanya setiap akhir bulan ya, kerjasamanya antara saham profit dengan IDX Jawa Timur. Silakan jangan lupa dicatat ya, jangan lupa ini klik langsung link Zoom-nya ya. Jadi silakan join nanti tanggal 25 September Sabtu ini ya. Kurang lebih pengenalan untuk eventnya cukup ya. Saya fokuskan langsung ke sahamnya berikutnya. Jadi untuk yang bagian pertama, untuk yang saham pertama saya bahas adalah BBRI. Jadi BBRI ini sudah menyelesaikan proses right issue-nya per kemarin ya. Kemarin adalah hari terakhir trading untuk BBRIR-nya. Jadi sudah saya bahas juga ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3.700, entah Anda itu dapat IPO, entah Anda itu dapat BBRI right issue-nya atau enggak ya, tebus atau enggak ya. Kalau Anda mau buy, kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 3.700, kalau mau buy silahkan ya, seperti itu ya. Karena kalau sudah berada di atas 3.700 ya, kemungkinan besar dia masih bisa mencapai target di atas 4.000 ya, seperti itu ya. Untuk jangka menengahnya menurut saya sih selama nanti ya, nanti biasanya di bulan Oktober akan keluar laporan keuangan untuk saham-saham perbankan ya umumnya ya. Jadi kalau laporan keuangan kuartal 3 untuk BBRI dia laporan keuangannya bagus, maka kemungkinan besar sahamnya akan rally ya, naik sampai dengan awal tahun depan kalau tidak ada gangguan ya, seperti itu ya. Jadi akan lancar naik paling tidak lah. Ini target saya sebelumnya ya, saya sudah pernah sebutkan 4280 ya, kemungkinan bisa ke sana. Jadi profitnya masih lumayan jauh ya, lumayan besar ya, karena dia sudah tertekan lama karena proses right issue-nya, tapi kan prosesnya sudah selesai ya. Jadi tetap acuan trading stop-nya atau stop loss-nya di 3.700 bagi yang sudah punya sahamnya. Atau kalau mau dibagi menjadi 2 bagian, ya cut loss-nya di 3.700 dan 3.600 ya. Itu untuk BBRI ya.
Kalau yang mau buy sekarang silakan. Buy-nya bertahap aja. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 3810 tambah lagi, naik ke atas 3880 tambah lagi ya. Target berikutnya kurang lebih sekitar angka 4 ribuan ya. Di sini high-nya setelah right issue dia berubah ya. Jadi dia sekitar kurang lebih 4 ribuan ya. Garis yang saya berikan. Kalau dia berikan ke atas 4.000 boleh tambah lagi. Target berikutnya sekitar 4.110, 4.120 dan 4.280. 4.280 ini adalah area dari Fibonacci retracement 23,6% ya. Saya tarik Fibonacci retracement dari swing low yang di bawah sendiri ini ya. Dari 2160 sampai dengan ini agak kegeser ya. Sebentar saya cocokkan lagi karena sebelumnya ada penyesuaian harga untuk harga teoritisnya right issue-nya ya. Jadi saya coba geser Fibonacci retracement-nya ya. Karena ada penyesuaian harga teoritisnya untuk right issue-nya. Jadi di sini saya geser ke atas. Ya kurang lebih Fibonacci retracement 23,6% ya, sekitar 4190 ya. Kurang lebih akurat ya. Sesuai dengan garis saya berikan sebelumnya. Ya bergesernya nggak banyak sih karena dia nggak terlalu jauh rasionya ya. Jadi dia masih cukup bagus peluangnya. Memang sejauh ini memang trennya masih downtrend ya, downtrendnya, tapi dia masih cukup wajar ya. Kalau secara Fibonacci retracement ya, dia masih jauh di atasnya Fibonacci retracement 61,8% ya, di atasnya 3150. Jadi sebenarnya sih koreksinya kalau secara primary trend dia masih cukup bagus lah ya. Masih wajar karena kalau di bawahnya 61,8% barusan itu tidak wajar ya. Koreksi maksimum kalau berdasarkan ilmu Fibonacci retracement itu kalau dia turun di bawahnya Fibonacci 61,8% ya. Nah itu dia sudah consider sudah bearish ya, downtrend ya. Kalau dia selama bertahan di atasnya Fibonacci retracement 61,8%, sebenarnya sih masih dalam toleransi ya, seperti itu ya, toleransi maksimumnya. Apalagi dia akan berusaha untuk breakout ke atas Fibonacci retracement 38,2%-nya, seperti itu ya. Jadi untuk BBRI masih cukup bagus, belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut juga ya, seperti itu ya. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Arto. Jadi Arto di sini ya sudah saya bahas juga di analisa saham sebelumnya. Ini naik ke atas 16.875, kalau mau tambah lagi silakan ya. Yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 16.500 dan 16.000 ya. Area buy on weakness sudah saya sebutkan ya. Kalau dia naik ke atas 16.000 silakan buy ya, seperti itu ya. Naik ke atas 16.500 tambah lagi, kalau breakout ke atas 16.875 silakan, kalau mau tambah lagi silakan ya. Ini garis-garis merah ini memang banyak banget, ini untuk average up ya. Jadi kalau nanti naik lagi ke atas 17.375 mau tambah lagi silakan, naik lagi ke atas 17.800 tambah lagi silakan ya. Jadi baiknya bertahap aja ya, karena dia memang naiknya juga bertahap ya. Jadi santai aja, target tertekannya sekitar 19.050-an. Ada sekuritas ya yang lainnya ya. Sebelumnya ada sekuritas ketika dia belum harga ke 19.000 ya. Ada sekuritas yang memberikan target ke 19.000 ya. Ya ternyata 19.000 sudah dicapai, kemudian dia koreksi kan. Kemudian nggak lama, kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu kalau nggak salah seingat saya, itu ada sekuritas lainnya dia mengatakan analisanya target berikutnya sekitar 21.000 ya. Jadi kurang lebih sesuai dengan garis-garis yang sudah saya gambarkan. Ini jauh-jauh hari sudah saya gambarkan ya, jauh hari sebelum dia naik ke atas 19.000 ya. 21.000 kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 19.050. Memang ini lagi dalam perjalanan ke atas ya. Kita nggak perlu terlalu agresif, belinya nyantai aja ya. Kurang lebih cukup ya untuk Arto ya. Berikutnya untuk Buka. Jadi Bukalapak ini memang IPO-nya masih maksud saya dia IPO-nya belum lama ya, sejak IPO ya. Dia barusan IPO istilahnya ya. Jadi dia hari ini mulai naik ya kan. Dia sudah confirm ya, dia masuk ke LQ45 ya. LQ45 untuk dan juga indeks 30 ya, ITX 30 ya. Untuk periode sebentar saya lihatkan dulu ya untuk lebih jelasnya. Sebentar saya cari dulu untuk jadi dia itu akan masuk ke IDX 30, LQ45 dan
IDX 80. Kemudian dia juga masuk ke dalam JII ya, dan JII 70. Jadi ada kemungkinan dia naiknya hari ini karena sentimen itu bisa aja ya. Jadi efektifnya mulai tanggal 29 September 2021 sampai dengan Oktober 2021 ya. Itu kalau yang IDX 30, LQ45 dan IDX 80. Kalau untuk JII dan JII 70 dia sampai dengan November 2021 efektifnya ya, mulai dari 29 September sama ya. Jadi dia masuk Bukalapak ya, buka ya. Sebetulnya sih kalau saham barusan IPO ya belum lama ya. Biasanya sih belum masuk ke LQ45, tetapi BI ada evaluasi ya, namanya dalam tanda katanya ya. Ini hurufnya di garis miring ya. Evaluasi Fast Entry Index ya. Katanya sih evaluasi yang terbaru ya. Seperti itu ya. Jadi untuk lebih jelasnya silakan baca peraturannya. Nah, di sini ya fokus ke sahamnya aja ya, pergerakan harga sahamnya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan jauh hari sebelumnya ya. Jadi saya nggak rubah-rubah. Naik ke atas 875 kalau mau tambah lagi silakan, naik ke atas 905 tambah lagi silakan. Target price terdekatnya resistennya di 975 ya. Yang sudah punya juga pasang trailing stopnya dan stop lossnya di 875. Kemudian kalau mau weakness ya tetap tunggu aja di area sekitar 800. Kalau misalnya dia koreksi ke 800 atau di bawahnya ya, kita belinya kalau tunggu dia berhasil naik ke atas 800 seperti itu ya. Kemudian di sini ada saya kasih acuan 850 lah ya, itu harga IPO-nya ya. Jadi kalau mau tunggu di 800 kira-kira nggak dikasih ya, mungkin tunggunya di 850. Jadi kalau dia turun di bawahnya 850, kalau dia berhasil rebound atau mantul kembali ke atas 850 kita buy ya. Naik ke atas 875 tambah lagi, naik ke atas 905 tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya. Memang perusahaannya ini Bukalapak masih rugi ya seperti itu ya. Tapi nggak tahu kenapa masuk LQ45 ya, karena kriterianya liquid itu mungkin ya. Dan juga dia kapitalisasinya besar ya, floatingnya juga besar. Ya mudah-mudahan aja sukses ya seperti itu ya. Kita nggak akan tahu ke depannya ya. Katanya sih laporan keuangan walaupun rugi itu kan masa lalu ya. Katanya sih gitu, ahli fundamentalis bilangnya gitu. Nah ke depannya seperti apa ya kita nggak tahu ya seperti itu ya. Ya ini kalau dari pergerakan harganya ya masih cukup bagus lah ya. Masih sideways ya. Jadi pasang aja trailing top dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Ini untuk daily-nya ya. Sama kok. Ini saya kalau pakai cat yang daily yang biasa itu dia belum nampak karena ada beberapa garis itu indikatornya dia belum bisa digambarkan karena dia masih baru IPO ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk Bukalapak. Kemudian berikutnya untuk ADRO. Jadi ADRO di sini ya dia sudah breakout ke atas 1420. Jadi saya sudah sebutkan lama ADRO ya, berapa hari yang lalu juga saya sudah bahas. Yang rajin nonton mencatat ya dan buy ya, selamat ya. Untungnya lumayan ya, tambah lagi naik ke atas 1420 ya lumayan ya. Kemudian kalau dia berhasil breakout ke atas 1450, kalau mau tambah lagi silakan ya. Kalau sudah berhasil ya pasang aja trailing stop atau stop loss ya, garis-garisnya tetap sama 1420 dan 1390. Kalau mau tunggu buy on weakness ya tunggu aja di area sekitar yang saya kotakin ini ya. Saya lanjutkan lagi di sini ya 1360 ya. Artinya kalau dia turun di bawahnya 1360, kita belinya tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Ini ya. Sama ya gambarannya ya. Jadi saya nggak rubah-rubah. Seperti sebelumnya ya, dia turun di bawahnya 1360, belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 1360 ya, seperti itu ya. Kalau dia belum berhasil naik ke atas 1360 ya ada kemungkinan dia testing lagi area support berikutnya di sekitar 1295 ini ya. Jadi untuk ADRO dia masih cukup bagus. Saya sudah sebutkan mengenai saham batubara ya beberapa minggu yang lalu di analisa saham mingguan juga ada. Jadi untuk batubara sampai dengan awal tahun depan masih cukup bagus ya harga sahamnya. Jadi yang mau buy buynya sih bertahap aja sesuai dengan garis-garisnya sudah saya berikan ya. Kalau yang mau buy on weakness ya silakan tunggu di area buy on weakness. Kalau yang mau buy high sell higher ya silakan, ini garisnya sudah saya berikan. Kalau dia naik ke atas 1450, kalau yang mau tambah lagi silakan, atau yang mau buy high sell higher ya silakan. Target berikutnya 1485 dan 1540. Kurang lebih seperti itu untuk ADRO ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Harum. Harum hari ini naik tinggi banget ya, seperti itu ya. Bentar saya lihat. Ini sepertinya auto reject atas ya sudah. Ya, arah ya. Jadi kita lihat apakah ada berita khusus mengenai Harum kok sampai arah.
Setahu saya sih nggak ada ya, tapi mungkin saya kelewatan atau gimana. Memang sebelumnya dia pendapatannya naik tapi labanya turun 52% ya, terakhir seperti itu laporan keuangannya. Cuma saya nggak tahu update yang um, yang terakhir ya, karena berita yang terakhir dia hanya menyebutkan mau jual saham treasury ya, 136,98 juta lembar seperti itu ya. um, Ya kita nggak tahu apakah dia akan naik gara-gara dia mau jualan saham treasury-nya, ya saya nggak tahu ya. Tapi ini saya sudah bahas di analisa saham harian kemarin ya. Jadi yang rajin menonton, mencatat ya, dan buy ya, lumayan profitnya ya. Jadi saya sudah sebutkan pasang aja automatic order buy ya kan, seperti itu ya. Jadi jangan salah paham ya. Sebelumnya ada yang bilang kok Pak saham yang dibahas Pak Sunar yang sudah naik tinggi dibahas gitu ya. Padahal enggak ya, jangan salah paham. Sebelumnya saya sudah bahas, kenapa saya bahas lagi ya? Ini untuk update ya istilahnya. Jadi kalau yang sudah punya pasang aja trading stopnya sesuai dengan garisnya ini ya, 6450 ya. Stop lossnya di 6150 ya kalau sudah punya ya, maksimum ya. Kalau dia turun di bawahnya 6150, ada kemungkinan dia akan cenderungan balik lagi ke area supportnya. Kalau buy on weakness, memang area sebelumnya saya kasih di area ini ya, 5450 sudah saya gambarkan ya. Jadi yang rajin menonton ya, mencatat ya, dan buy harusnya sudah dari 5450 ke atas buy seperti itu ya, area buy on weakness-nya di sini ya. Jadi kalau di sini misalnya dia kalau koleksi lagi ya tunggu aja di 5450. Kalau nggak dikasih mungkin mau tunggu ya sekitar area ini ya, saya gambarkan 5975 sampai dengan 5850. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 5975, kalau mau buy on weakness kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 5975 kita barusan buy. Buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 6150 kita tambah lagi ya. Kemudian naik lagi ke atas 6450 tambah lagi dan seterusnya. Target price berikutnya kalau mau buy high sell higher ya, atau kalau mau tambah lagi sebenarnya tambah sekarang boleh ya. Target berikutnya di 6825. Terus kemudian kalau dia naik lagi target berikutnya di 7625. Itu diambil dari mana kok jauh banget 7625? Itu dari swing high sebelumnya di sini ya. Sekitar area di sini 7675 ya. Hanya di ini mingguan di minggu akhir 19 Februari 2021 itu hanya di 7625. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi ya kan, dia masih ada target 7625. Jadi disesuaikan aja ya. Kalau naik ke atas 450 buy ya, tambah lagi. Kalau naik lagi tambah lagi, setiap lipatan berapa ya? Setiap lipatan 100 rupiah aja ya. Tapi saya nggak gambarkan, kalau saya gambarkan nanti terlalu banyak garisnya ya. Jadi 6550 ke atas tambah lagi, 6650 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu bagi yang berminat buy high sell higher. Tapi harus pahami resikonya juga tinggi ya, karena sebelumnya dia tidak liquid ya. Ini saham memang agak aneh dalam arti gini ya. Kalau dia naik atau turun ya, katakan ini turun tinggi ya, volumenya naik tinggi ya, tiba-tiba naik tinggi ya. Seperti itu ya. Kemudian dalam beberapa hari ke depan volumenya bisa tiba-tiba hilang ya. Entah dia itu masih sideways atau koreksi lagi atau naik lagi, itu dia volumenya bisa hilang. Jadi ini 2 hari naik tinggi ya volumenya. Jadi bisa aja dalam beberapa hari ke depan volumenya bisa hilang ya. Jadi hati-hati aja, pasang trading stop dan stop loss ya. Kalau misalnya nggak berani nanggung resikonya ya lebih baik pilih saham yang lainnya. Nanti jangan sampai buy high dan sell higher, nanti kalau nyangkut nyalahkan Pak Sunar ya, seperti itu ya. Enggak ya, saya nggak pernah menyesatkan orang lain. Kalau saya bilang kalau naik ke atas 6550 boleh tambah lagi ya, memang uptrendnya masih bagus. Kalau tiba-tiba dia berbalik arah ke bawah ya kan, ya itu bukan salah saya, karena saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Saya jelaskan ya, kalau saya bisa mengatur harganya, oh ini harus naik sampai 8000, ya saya sudah pasti ya, bukan lagi kemungkinan ya, saya sudah pasti jadi orang yang terkaya di dunia, bukan di Indonesia, di dunia ya. Kalau saya bisa atur misalnya ya, harus naik ke 8000, kemudian setelah naik ke 8000 saya take profit, kemudian harus turun sampai 4000, nanti saya beli naik lagi ke 6000 atau 7000, ya saya sudah pasti kaya raya ya kalau seperti itu ya. Jadi Anda harus tetap sabar, fokus, dan disiplin ya, itu kuncinya ya. Kalau mau buy high sell higher silakan, kalau takut ya pilih aja saham yang lainnya, banyak kok yang masih bagus juga ya. Seperti itu. Berikutnya untuk Boga. Boga sudah saya bahas juga ya di analisa saham kemarin ya. Jadi yang rajin nonton catat ya, pasang automatic order buy, saya sudah sebutkan ini area sideways-nya sebelumnya ya.
Jadi masih ada target sampai dengan 1420. Kalau dia naik lagi ke atas 1380 silakan tambah lagi atau buy up ya. Naik ke atas 1405 tambah lagi target berikutnya di 1420. Gitu ya. Ini area buy on regress sudah saya sebutkan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi jangan salah paham ya, ada beberapa komentar sebelumnya, loh saham yang dibahas kok sudah naik dibahas. Ya, memangnya mau bahas yang saham lagi turun-turun terus. Ada sih beberapa yang saham yang downtrend saya bahas ada ya. Kemarin contohnya Unilever ya, itu masih strong downtrend saya bahas juga. Jadi nggak semuanya yang sudah naik tinggi saya bahas, enggak ya, seperti itu ya. Yang kira-kira yang masih ada potensial lah seperti itu ya. Atau kalau sudah naik tinggi ya, saya bahas kenapa ya, untuk yang sudah punya ya saya hanya mengingatkan pasang trailing stop atau stop loss ya, jangan sampai nanti keuntungan yang sudah didapat menjadi kerugian ya seperti itu ya, atau hilang ya. Jadi kurang lebih masih cukup bagus boga ya kalau mau buy sekarang, buynya bertahap. Nanti kalau naik lagi ke 1380 tambah lagi, naik lagi ke 1405 tambah lagi dan seterusnya. Pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 1360 dan 1350, maksimum di 1325 ya, swing low yang di sini itu stop loss maksimumnya. Jadi masih cukup bagus. Boga sudah saya pernah bahas ya, dia memang sideways-nya lumayan bagus ya, range-nya ya, antara sekitar 1325 sampai dengan 1400-an ya. Nah ini sudah beberapa kali kalau buy sell di area itu aja sudah lumayan ya profitnya ya. Kurang lebih seperti itu untuk boga. Berikutnya untuk Wika. Jadi Wika sudah saya sebutkan breakout ke atas 1145 silakan tambah lagi ya. Seperti itu ya. Jadi kalau Anda tradingnya harian untuk di konstruksi BUMN ya terus terang aja profitnya kurang ya seperti itu ya, karena untuk konstruksi BUMN itu kalau dia turunnya dalam berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Kalau Wika ini kalau dia mulai naik itu dia naiknya juga berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Jadi jangan sampai Anda sudah beli terus udah saya puas langsung jual seperti itu ya, nanti antri di bawah. Nah, Pak Suntar ini sebelumnya naik ya, kemudian misalnya Anda jual ya, buktinya saya bisa buyback lagi di bawah. Nah ini naik kena resisten Pak Suntar, saya takut saya jual dulu nanti buyback di bawah. Nah permasalahannya kan dia ini uptrendnya masih cukup bagus ya pertama ya. Iya kalau dia naik lagi, iya kalau dia koreksi Anda bisa buy lagi. Kalau dia naik lagi, apakah Anda berani buy yang di harga lebih tinggi daripada harga jualannya sebelumnya? Ya seperti itu ya. Jadi jangan buru-buru take profit. Pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Garis-garisnya 1145 1050 ya. Nah itu untuk Wika. Kalau dia naik lagi ke atas 1210, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi ya. Naik ke atas 1335 tambah lagi, naik ke atas 1460 atau 1495 ya, garis-garis saya. Fibonacci retracement 38,2%. Silakan tambah lagi ya. Target berikutnya paling tidak ya di area sekitar Fibonacci retracement 61,8% ya. Jadi sekitar 1760 dan 1890. Jadi targetnya ini masih jauh ya. Tapi jangan sampai kita targetnya jauh terus kita belinya agresif sebanyak-banyaknya ya. Mungkin pakai margin ya. Saya sih nggak menyarankan karena menurut ilmu Fibonacci retracement ini kalau saya tarik dari swing high di sini ya 2450 sampai swing low-nya di 850 itu Fibonacci retracement 38,2% di angka 1460. Artinya kalau sahamnya itu harganya masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%, itu masih kalau menurut ilmu Fibonacci retracement ya itu masih considernya masih downtrend ya. Walaupun ini secondary trendnya uptrend ya, tapi primary trendnya dia masih downtrend. Kalau dia breakout ke atas 1460 ya, 1495 garis saya, itu boleh tambah lagi atau average up silakan. Jadi jangan terlalu takut karena sebelumnya dia kalau kita berkaca sebelah kiri ya, dia naiknya lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya seperti itu ya. Apakah pasti rally sampai naik ke atas Pak Suntar sampai 2200? Pasti 100% ya, nggak ada yang tahu pasti ya. Seperti itu ya. Kalau yang tahu pasti 100% ya sudah kaya raya ya, beli sekarang ya. Ini panen di 2200 kalau pasti ya beli sebanyak-banyaknya seperti itu ya. Ya kalau Anda berani tanggung resikonya sih, ya saya sih nggak bisa mengatakan tidak ya, terserah Anda seperti itu ya. Tapi kalau saya sih bertahap aja, belinya nyantai aja. Ya ingat kata-kata saya yang saya sering ulang-ulang berkali-kali ya. Mungkin yang rajin nonton juga bosen ya. Mudah-mudahan nggak bosan ya. Untuk konstruksi BUMN kalau dia mulai naiknya juga bisa berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Jadi jangan terlalu buru-buru take profit, kalau naik lagi tambah lagi ya seperti itu ya. Ini saya sudah bahas juga di grup juga saya sudah bahas. Berikutnya untuk Unilever. Unilever saya sudah sebutkan juga, saya bahas kemarin ya. Hari ini saya bahas lagi karena dia masih higher high.
karena hari ini saya juga buyback ya. Saya sudah sebutkan average saya itu sebelumnya sekitar 4.100-an lebih ya. Kemudian saya jual ya kan, tanda trailing stop, kemudian saya buyback di bawah, saya jual lagi ketika 4.200 ke atas ya, dia turun ya. Ketika di area sini ya, ketika sudah berhasil di atas 4.200 ternyata dia gagal, saya jual lagi, kemudian mulai kemarin saya sudah buyback ya. Jadi hari ini saya tambah lagi. Ya memang ini trennya masih strong downtrend ya, seperti itu ya. Jadi jangan salah paham, saya sudah sebutkan ini masih strong downtrend. Kalau buy sekarang ibaratnya Anda itu tangkap pisau jatuh terus terang aja ya, karena masih strong downtrend. Jadi kalau mau buy minimal ya tunggu kalau dia naik ke atas 470 ya, seperti itu ya. Itu kalau mau lebih amannya. Itu minimal paling cepat. Tapi kalau Fibonacci retracement ya paling enggak ya harus tunggu di atas 6.000 ya, karena dia turunnya sudah dalam banget. Tapi ini khusus bagi Anda yang berani nanggung resiko dan disiplin ya. Istilahnya jangan bagi yang suka tangkap pisau jatuh lah ya, seperti itu. Terus terang aja ini pisau jatuh ya. Jadi hati-hati aja kalau dia turun lagi di bawah 4.000 dan 3.800 lebih baik jual dulu ya. Itu untuk lever. Kalau dia naik lagi ke atas 4.210 tambah lagi. Kalau dia naik lagi ke atas 4540 ya, tambah lagi, naik ke atas 4710 tambah lagi, dan seterusnya. Target terdekannya di 5250. Kalau dia breakout ke atas 5250, target berikutnya ya sekitar 6.000-an ya, kurang lebih di Fibonacci retracement 38,2%. Nah, kurang lebih cukup ya untuk 8 saham untuk hari ini. Ini bagian satu ya, sesi 1 ya. Nanti saya bahas sesi 2 juga. Silakan cek videonya untuk yang sesi kedua ya. Jangan lupa nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Seperti biasanya yang barusan join, jangan lupa subscribe, bantu like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya ya supaya nggak ketinggalan. Kemudian bantu kasih komentar ya. Jadi kalau ada saran atau pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Atau kalau nggak ada saran, nggak ada pertanyaannya, mungkin sekedar mengucapkan terima kasih lah ya. Silakan tulis ya. Karena semakin banyak komentar yang Anda tulis atau komentar yang masuk, itu rating videonya semakin naik ya. Kalau rating videonya semakin naik, viewernya semakin banyak. Kalau viewernya semakin banyak, ya yang buy semakin banyak ya. Kita bisa profit bersama-sama ya, seperti itu ya. Jadi saling membantu lah ya. Pak Sunar juga makin semangat kalau viewernya makin banyak ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Sekian seperti biasanya doa saya. Salam sehat selalu, damai dan sejahtera ya. Amin. Terima kasih banyak.